Perkenalkan, nama saya Muhammad Jakaria Ansori. Saya di sini akan memaparkan perancangan produk saya. Saya di sini akan memilih produk fashion atau produk clothing. Kenapa saya memilih produk fashion? Karena produk fashion merupakan produk terlaris setiap tahunnya. Ini menunjukkan kebutuhan produk fashion di Indonesia semakin tinggi. Meskipun peluang sukses berbisnis fashion sangat gemilang, kemungkinan bisnis ini juga bisa gagal terjadi. Ada banyak faktor penyebab tersendatnya bisnis fashion di tengah jalan. Maka dari itu penting sekali melakukan persiapan yang matang demi menunjang keberhasilan dalam berbisnis. Maka dari itu saya mencoba mencari cara memulai bisnis fashion dan saya sudah merangkum 11 cara. Yang pertama adalah melakukan riset produk. Riset produk ini merupakan langkah awal untuk menentukan produk apa yang akan saya jual. Langkah ini sangat penting untuk dilakukan. Saya tak bisa memilih produk yang ingin dijual pun Anda juga tak bisa memilih produk hanya dengan asumsi pribadi saja. Dengan melakukan riset produk dan Anda membutuhkan data sesuai dengan kondisi pasar. Dengan begitu, produk yang Anda pilih nanti dapat diterima oleh pasar. Nah, beberapa cara yang bisa saya lakukan untuk melakukan riset produk adalah: yang pertama, mengamati tren pasar. Pentingnya sekali mengetahui tren fashion apa yang sedang hit sekarang ini. Tenang, ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk menganalisis tren fashion. Yang pertama, cek di Google. Biasa Google Trends merupakan fitur dari Google yang dapat menganalisis secara cepat jumlah pencarian untuk kata kunci tertentu. Anda juga bisa membandingkan beberapa jenis produk untuk melihat yang lebih banyak dicari. Yang kedua, cek tren di media sosial. Selain mengamati tren di Google, Anda juga perlu melihat tren di media sosial. Di sana Anda bisa menemukan berbagai foto atau video produk fashion yang direview oleh beberapa orang atau influencer. Terus cara yang kedua adalah selain mengamati melalui internet, Anda juga bisa melakukan survei untuk mengetahui produk yang dibutuhkan dan disukai oleh konsumen. Buatlah survei online sederhana supaya lebih mudah dikerjakan. Anda bisa memanfaatkan beberapa media sosial untuk menyebarkan survei ini dan mendapatkan lebih banyak responden. Double kill. Yang kedua, cara perancangan yang kedua adalah kenali target pasar. Mengenali target pasar saat memulai bisnis sangatlah penting. Dengan mengetahui target pasar, saya bisa menciptakan produk yang disukai dan dibutuhkan oleh pasar. Target pasar juga dapat membantu Anda untuk membuat strategi pemasaran produk yang tepat. Lalu, bagaimana cara mengenali target pasar bisnis? A few moments later. Mencoba menuliskan beberapa cara mengenali target pasar bisnis. Yang pertama, melalui asumsi Anda. Melalui asumsi saya. Sesuai judulnya, Anda hanya perlu berasumsi kira-kira siapa target pasar yang akan Anda ajukan dan yang Anda anggap paling strategis. Misalnya, Anda menjual produk baju kemeja formal wanita. Kira-kira siapa yang akan membeli produk Anda? Apakah wanita kantoran, ataukah mahasiswa, ataukah guru? Itu gimana asumsi Anda? Yang kedua, lihat dari kompetitor Anda atau musuh dalam berbisnis Anda. Coba lihat produk-produk kompetitor Anda, kemudian coba analisis kira-kira siapa target pembelinya. Anda juga bisa mendapatkan celah dan menciptakan produk yang lebih unggul dari kompetitor Anda. Yang ketiga, komunikasi dengan konsumen. Mengenali target pasar juga bisa dilakukan dengan bicara langsung dengan calon pelanggan.
Untuk itu, coba minta saran seputar bisnis fashion dari teman-teman terdekat atau kolega Anda. Apa produk fashion apa yang mereka butuhkan dan sukai? Berapa harga yang pantas untuk produk tersebut? Apakah warna-warna tertentu jadi pilihan mereka? Itu pertanyaan untuk target pasar. Yang keempat, membuat buyer persona. Buyer persona adalah gambaran target pasar yang Anda sasar. Anda bisa membuat gambaran ini dengan riset dan informasi yang Anda kumpulkan sebelumnya. Dengan buyer persona, Anda bisa mengembangkan produk secara tepat. Perencanaan yang ketiga adalah lihat kompetitor bisnis Anda. Mungkin di benak Anda bertanya-tanya, mengapa kepo sekali dengan kompetitor dalam memulai bisnis apapun itu, termasuk bisnis fashion? Anda perlu mempelajari kompetitor, mulai dari kelebihan dan kekurangan produknya, cara pemasaran hingga distribusi. Dari informasi tersebut, Anda bisa membuat produk berdaya saing yang kuat. Untuk mempelajari kompetitor Anda, ada beberapa langkah yang bisa Anda lakukan. Yang pertama, mengelompokkan kompetitor. Kompetitor di luar sana ada banyak sekali. Anda bisa memulainya mengelompokkannya menjadi beberapa kategori, yaitu kompetitor utama, kompetitor sekunder, dan kompetitor tersier. Kompetitor utama adalah bisnis yang memiliki target pasar yang sama dengan bisnis Anda. Kompetitor sekunder adalah bisnis yang menjual produk yang sama tapi target pasarnya berbeda. Kompetitor tersier adalah bisnis yang tidak secara langsung berkompetisi dengan target pasar Anda. Yang kelima, pelajari produk kompetitor. Setelah mengelompokkan kompetitor, Anda bisa memulai fokus pada beberapa kompetitor, terutama kompetitor utama Anda. Sekarang coba pelajari produk dari kompetitor Anda, perhatikan apa keunggulan dan kelemahan produk kompetitor Anda. Yang keenam, mengunjungi website kompetitor. Mengunjungi website kompetitor itu penting. Coba perhatikan setiap detail websitenya, mulai dari tampilan website, deskripsi masing-masing produk, sampai beberapa cepat loading website. Lalu apakah responsif di perangkat mobile, apakah mereka punya blog atau halaman khusus promosi. Yang ketujuh, mengunjungi media sosial kompetitor. Selain website resmi, Anda juga perlu menganalisis media sosial milik kompetitor, melihat review kompetitor, terus membandingkan harga kompetitor. Faktor harga masih sering jadi pertimbangan konsumen ketika membeli sebuah produk. Jadi penting sekali Anda untuk membandingkan harga produk kompetitor dengan harga produk kompetitor saya. Terus yang keempat, perencanaan produk. Buat rencana bisnis. Setelah menentukan produk bisnis, mengenali target hingga menganalisis kompetitor, sekarang Anda perlu membuat perencanaan bisnis yang lebih konkret. Perencanaan bisnis atau business plan bisa dikatakan sebagai konsep bisnis Anda. Business plan ini nantinya akan menjadi pedoman Anda dalam menjalankan bisnis. Oleh karena itu Anda tak boleh membuatnya asal-asalan. Yang kelima, perencanaannya adalah mempersiapkan anggaran atau modal. Ini yang paling penting. Kalau tidak punya modal, maka tidak ada bisnis. Tidak ada bisnis, maka tidak ada modal. Dalam memulai bisnis fashion, peran modal sangatlah penting. Namun, modal sedikit atau banyak bukan satu-satunya penentu keberhasilan fashion bisnis Anda. Yang terpenting untuk saya harus pandai-pandai mengatur dan mengelola modal yang memulai bisnis fashion. Untuk itu saya perlu membuat rincian anggaran dengan tepat supaya lebih terstruktur dan tak membingungkan. Yang keenam, perencanaannya adalah mempersiapkan produk agar produk dapat bersaing dengan kompetitor lain. Sebisa mungkin produk saya memberikan pembaruan dan keunggulan yang tak dimiliki kompetitor. Jadi penting sekali saya menyajikan produk orisinil yang berkualitas. Nah,
Saya akan membahas satu persatu langkah untuk menciptakan produk yang berkualitas tersebut. Yang pertama adalah desain produk. Menciptakan produk yang berkualitas dimulai dari sebuah rancangan. Berbekal riset dan pengetahuan tentang produk, saya bisa membuat produk yang disukai dan diminati banyak orang. Saya punya beberapa rancangan produk fashion yang saya buat. Yang pertama, buat signature style. Salah satu pembeda produk saya adalah kompetitor bisa datang dari ciri khas atau style khas produk saya. Style yang khas itu membuat pelanggan mudah mengingat dan menjual produk saya. Misalnya, style desain yang khas dari merek terkenal Bottega Veneta. Desainnya cukup sederhana, yaitu berupa anyaman horizontal. Supaya Anda bisa membuat signature style yang kuat, cobalah buat desain yang filosofis, misalnya brand fashion Jerman, King of Swiss yang membuat produk musim seminya dengan tema ayam cemani. Tema tersebut ternyata terinspirasi dari corak kebudayaan Indonesia. Yang kedua, pemilihan warna yang tepat. Warna sangat penting bagi sebuah produk fashion. Pemilihan warna bisa jadi faktor penentu pembelian produk. Pemilihan warna bisa dilakukan dengan berlandaskan konsep produk yang telah saya buat. Anda juga bisa menentukan warna produk berdasarkan tren warna tersebut. Misalnya konsep produk Dian Pelangi yang konsisten menampilkan produk berwarna-warni. Yang kedua, pilih bahan terbaik. Rancangan produk yang bagus saja tak cukup membuat pelanggan puas dengan produk saya. Kualitas produk kerap kali jadi penentu kepuasan pembeli. Bahkan menurut para ahli, kualitas produk merupakan faktor utama kepuasan para pelanggan. Jadi penting sekali untuk memilih bahan baku produk yang sesuai dan berkualitas. Yang ketiga, cari produsen. Setelah merancang produk, kita cari produsen. Di sini saya memiliki dua pilihan, apakah saya akan merakit sendiri produk yang berkualitas, apa akan memberikannya pada orang lain. Ya mungkin kalau memberikannya pada orang lain itu tidak sesuai apa yang kita inginkan. Kalau kita sendiri yang membuat akan jadi pada rancangan ini saya cukup pada rancangan ini saya masih mempertimbangkan untuk melakukannya. Perencanaan yang ketujuh adalah membuat desain logo brand. Desain logo brand tak bisa dianggap sepele. Kenapa? Logo brand bisa disebut sebagai cerminan atau citra konsep bisnis Anda. Mungkin Anda pernah mendengar beberapa perusahaan mendesain ulang logo brandnya untuk menyampaikan visi baru mereka dan citra baru yang ingin dilihat pelanggan. Dengan kata lain, logo brand fashion harus dibuat sebaik-baik mungkin berdasarkan desain. 93% logo top brand dunia dibuat dengan desain yang simpel sehingga lebih mudah diingat dan dikenal oleh masyarakat. Yang kedelapan adalah melakukan pemotretan produk atau melakukan modeling produk. Memasarkan produk tanpa diiringi foto produk yang bagus takkan dilirik oleh pelanggan. Saya juga perlu mempersiapkan pemotretan produk dengan sebaik mungkin. Hasil pemotretan produk inilah yang nantinya akan dipajang di katalog website, toko online, iklan, dan postingan media sosial saya. Pilih model yang sesuai. Untuk melakukan pemotretan ini kita harus memilih model yang sesuai. Yang kedua, menggunakan background putih. Untuk produk di katalog Anda gunakanlah background putih. Kenapa warna putih? Karena warna putih dapat membuat pembeli lebih fokus pada produk Anda. Bukan cuma itu saja, background putih juga dapat menonjolkan keunggulan desain produk Anda. Pilih angle foto yang tepat. Terus foto detail produk. Anda juga perlu memperlihatkan detail produk Anda. Detail seperti desain, bahan, atau tekstur bisa jadi keunggulan produk Anda. Yang perencanaan yang ke-9 adalah membuat website toko online. Itu sudah saya buat. Dan perencanaan terakhir adalah mempromosikan iklan secara online. Langkah ini merupakan langkah terakhir sekaligus langkah yang perlu dilakukan secara berkala.
Apa tujuannya? Tujuan utamanya tentu saja meningkatkan penjualan produk bisnis saya. Dengan mengiklankan produk Anda secara online, Anda bisa menjangkau pelanggan dan lebih luas lagi, apalagi menggunakan beberapa marketing tools populer. Iklan Anda dapat dijangkau langsung oleh target pasar yang sesuai. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.